kita masih ada beberapa soal ya yang akan kita bahas. Nah, di soal yang keberapa ini, kita apalagi yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan adalah gaya. Nah, di sini jaraknya diketahui, besar muatannya diketahui, yang kita tanyakan adalah gayanya. Oke, seperti biasa ya, kita lengkapi dulu, kita tulis diketahui. Apa yang diketahui di sini? Yang diketahui pertama adalah muatan Q1. Muatan Q1 di sini adalah 2 mikrokulom, sehingga kita bisa tulis 2 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2 kita punya 8 mikrokulom, kita bisa tulis 8 dikali 10 pangkat min 6 kulom. Nah, jaraknya di sini adalah 40 cm. Akan kita ubah menjadi meter, sehingga kita dapat 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, apa yang terjadi pada kedua muatan? Di sini kalian lihat, muatan Q1 ini adalah negatif, muatan Q2 adalah positif. Jadi, yang terjadi adalah kedua muatan ini akan saling tarik-menarik karena muatannya berbeda jenis, gitu ya. Nah, yang ditanya lainnya adalah gaya. Berarti di sini kita masih berkutat dengan F. Nah, jawabnya gimana? Kita tulis dulu untuk rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita tinggal langsung masukkan. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 2 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Kemudian kita bagi dengan R kuadrat. Nah, di sini kita akan punya 4 kali 10 pangkat min 1, berarti kita langsung kuadratkan saja. Kita dapat 16 dikali 10 pangkat min 2. Nah, kenapa kita langsung saja? Supaya kita tidak terlalu banyak menulisnya ya. Sehingga kita langsung saja, kemudian kita langsung bisa sederhanakan. 8 dan 16 itu kita bisa sederhanakan, kita coret, kita dapat 2 dan 2-nya bisa langsung kita coret, jadi kita dapat 9 kali 10 pangkat, lihat, 10 pangkat 9 dikalikan dengan 10 pangkat min 6. Kita akan dapat 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 di sini akan kita kalikan dengan 10 pangkat min 6. Sehingga kita memperoleh 10 pangkat min 3. Nah, dibagi dengan 10 pangkat min 2. Kita akan peroleh hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat min 1 Newton, seperti itu. Nah, jadi gayanya adalah 9 kali 10 pangkat min 1 Newton. Mudah ya? Oke. Kalau gitu, kalian sebenarnya cukup perbanyak latihan soal saja. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya ya. Nah, di sini yang ditanyakan masih sama, yang ditanyakan masih gaya kulomnya. Kita seperti biasa tulis diketahui. Apa yang diketahui di sini adalah Q1, 4 dikali 10 pangkat min 9 kulom. Q2 adalah 2 dikali 10 pangkat min 9 kulom. Dan jaraknya atau R-nya adalah 2 cm atau bisa kita ubah menjadi meter sehingga kita akan dapat 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah gaya atau F. Nah, untuk menjawabnya kita langsung saja tuliskan rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q2 dibagi R kuadrat. Nah, K di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan 4 kali 10 pangkat min 9
dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, dibagi dengan R kuadrat. Langsung ya, kita langsung kuadratkan, kita akan dapat 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung coret nih. 4 dan 4-nya bisa langsung kita coret. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 9, habis. Nah, jadi kita di atas, ruas atas, kita tinggal punya 18 dikali 10 pangkat min 9. Dibagi dengan 10 pangkat min 4. Sehingga hasil akhirnya akan kita dapatkan 18 dikali 10 pangkat min 5 Newton. Oke, mudah sekali ya. Langsung kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, yang ditanyakan masih sama nih, gaya Coulomb, tetapi Q-nya diketahui. Nah, kalau seperti ini kita tulis dulu. Nah, dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf, masing-masing Q dan 2Q. Nah, kalau gitu, Q-nya kan adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19 Coulomb. 2Q-nya berarti 2 dikali 1,6 kali 10 pangkat min 19, Kak. Berarti kita akan dapat 3,2 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Nah, jaraknya dia adalah 2 cm. Kita ubah menjadi meter, sehingga kita akan punya 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, kita masuk ke yang ditanyanya adalah F. Untuk menjawabnya, seperti biasa, kita langsung tulis rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R kuadrat. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 1,6 dikali 10 pangkat min 19 dikali dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 19. Kita bagi, ya kita langsung kuadratkan. 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau udah seperti ini, gimana? Kita langsung bisa coret. Kita lanjutkan. Mana yang bisa kita coret? Jadi di sini yang bisa kita coret adalah 1,6 dan juga 4 ya. Nah, di sini akan dapat 1, di sini kita akan dapat 0,4. Kemudian kita tinggal kalikan saja. 9 dikalikan dengan 0,4 dikalikan dengan 3,2. Sehingga kita akan dapat 11,52 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat 9 dikurangi minus 19. 9 dikurangi 19, kita dapat minus 10. Minus 10, minus lagi 19. Sehingga kita akan dapat pangkatnya adalah minus 29. Dibagi 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita akan dapat 11,52 dikali 10 pangkat min 25 Newton, seperti itu. Mudah ya, hanya di sini angkanya sedikit koma-koma, kalian harus lebih teliti lagi. Oke, kita lanjutkan. Di sini yang ditanyakan adalah besar muatan A dan B. Beda lagi ya. Oke, kita tulis dulu ditanyanya. Kok ditanya? Kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui di sini adalah gaya Coulomb, jadi F-nya itu adalah 1,6 Newton. Jaraknya adalah 3 cm, sehingga kita akan punya 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Nah, muatan tersebut identik, berarti kalau gitu QA sama dengan QB. Nah, yang ditanya adalah Q A dan QB karena besarnya sama. Nah, jawabnya gimana? Kita tulis dulu rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R kuadrat.
Nah, karena yang ditanyakan adalah Q1 dan Q2, kita bisa tulis K dikali Q1 dikali Q2 sama dengan F dikali R kuadrat. Q1 dikali Q2 sama dengan F dikali R kuadrat dibagi dengan K. Nah, kita tuliskan nih, F-nya berapa? F-nya adalah 1,6. R-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Jika kita kuadratkan, kita akan dapat 9 kali 10 pangkat min 4. Kita bagi dengan K. 9 kali 10 pangkat 9. Nah, di sini kita yang coret adalah 9-nya. Kita akan dapat 1,6 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat min 13. Nah, ingat, ini adalah Q1 dikali Q2. Berarti untuk menghitung Q-nya, kita harus akarkan. 1,6 kali 10 pangkat min 13. Seperti itu. Nah, supaya mengakarkannya mudah, kita jadikan di sini adalah akar dari 16, karena ini kita kalikan 10. Jika di sini kita kalikan 10, maka komanya nanti, pangkat dari 10-nya nanti akan berkurang. Berarti pangkatnya menjadi min 14. Nah, akar dari 16 kita dapat 4, akar dari 10 pangkat min 14 kita akan dapat 10 pangkat min 7. Sehingga besar muatan Q atau muatan A dan muatan B itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Coulomb. Seperti itu. Mudah ya? Mudah sekali. Nah, kita sudah sampai di kesimpulan nih. Latihan soalnya sudah semua kita bahas. Apa kesimpulannya? Yang pertama, jika semakin besar muatan benda yang jaraknya tetap, maka gayanya akan semakin kuat. Jaraknya semakin jauh, muatannya sama, maka gayanya akan semakin lemah. Gaya itu dipengaruhi oleh besar muatan dan juga jarak antar muatan. Nah, yang harus kalian ingat lagi, muatan yang jenisnya sama itu akan tolak-menolak. Sedangkan muatan yang tidak sejenis, dia akan tarik-menarik. Seperti itu. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Banyak-banyak berlatih, banyak-banyak mengerjakan latihan soal supaya kalian lebih mahir ya. Kemudian ingat juga mengenai aturan perpangkatan, aturan akar dari matematika. Karena itu akan kita gunakan aplikasinya di sini. Nah, jika demikian, saya cukupkan sekian ya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.